Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kode-kode faktur pajak. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kode 01, 02, 03, 04, dan 05. Mana yang harus digunakan, terkait dengan siapa saja rekanannya, dan bagaimana cara atau contohnya, contoh penggunaannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kode faktur 06, 07, 08, dan 09 atau sisanya. Oke, sebelum masuk ke masing-masing kode faktur, saya akan bicara strukturnya terlebih dahulu. Mungkin barangkali video sebelumnya juga sudah ada, tapi saya akan bahas lagi sedikit. Struktur kode faktur pajak sekarang itu terdiri dari 16 digit nomor. 13 digit terakhir itu diberikan oleh DJP. Artinya, nomor seri faktur pajak yang sekarang itu harus kita minta terlebih dahulu ke DJP. Jadi tidak ada ceritanya nomor faktur itu kita buat sendiri atau diurutkan sendiri. Jadi semua harus sesuai dengan DJP. Jadi kita, istilahnya, permohonan nomor seri faktur, kemudian setelah dapat sekian nomor misalkan, baru nanti bisa dibuat fakturnya. Artinya sebelum dapat nomor itu, maka kita tidak bisa membuat faktur. Berarti ingat ya, kita balik lagi ke saat pembuatan faktur. Saat pembuatan faktur adalah pada saat transaksi atau pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Nah, pastikan pada saat transaksi tersebut, pada saat penyerahan dan pada saat pembayaran, nomor seri faktur ini sudah tersedia. Jangan sampai pada saat pemberian ternyata nomor seri ini belum didapat. Itu yang nanti bisa jadi akan kena sanksi dan sebagainya. Kemudian ada tahun pemberian. Tahun pemberian itu digunakan di tahun tersebut. Artinya misalkan kita minta nomor seri tahun ini. Berarti kodenya 20. Berarti kode faktur tersebut hanya bisa digunakan, nomor seri ini hanya bisa digunakan di tahun 2020. Tidak bisa digunakan tahun sebelumnya ataupun setelahnya. Nah, 3 digit di awal, 2 digitnya itu adalah kode transaksi yang nanti akan kita bahas. Sementara kalau kode status itu hanya ada 2, 0 atau 1. 0 itu artinya normal, artinya pada saat kita buat faktur kodenya akan 0. Kemudian kalau terjadi penggantian, kerusakan, dan sebagainya, artinya nanti akan ada faktur pajak pengganti. Nah, kodenya adalah 01. Sisanya sama. Kebelakangnya sama, hanya bedanya kalau normal itu 0, kalau pengganti itu 1. Baik, kurang lebih itu untuk strukturnya. Kita akan bicara tentang kode faktur lanjutannya. Yang pertama adalah kode fakturnya itu 06. 06 ini digunakan penyerahan selain yang menggunakan kode 01 sampai dengan 04. Artinya selain yang sudah disebutkan di video sebelumnya. Untuk yang 01 sampai 04. Kemudian bisa juga penyerahan menggunakan tarif selain 10%. Walaupun sebagian besar tarif PPN itu memang 10%. Dan 0% kalau dia ekspor. Jadi tarifnya sebenarnya 2. 0% itu untuk tujuan ekspor. Sementara kalau penyerahan biasa itu tarifnya 10%. Tapi mungkin ada ketentuan khusus di luar itu. Kemudian ada juga penyerahan kepada turis asing oleh PKP toko retail yang ditunjuk. Ini biasanya PKP khusus di sentra ekonomi biasanya. Di Bali, di Lombok mungkin, atau di Jakarta gitu misalkan. Nah, contohnya seperti ini untuk yang VAT refund ini. PTA, PKP,
yang ditunjuk dapat menerbitkan faktur tadi kepada turis asing menyerahkan 1 unit laptop kepada Mr. Bean senilai 10 juta. Oke, Mr. Bean ini adalah turis asing misalkan. Kemudian dia sedang jalan-jalan ke Bali. Terus dia beli laptop di sebuah toko PKP. Maka toko tersebut harus membuat faktur pajak kode 06. Kenapa? Karena Mr. Bean ini sebagai turis asing dan mungkin nanti ketika dia balik ke negaranya, dia akan mengajukan VAT refund ini. Jadi, nanti ketika Mr. Bean-nya balik ke Inggris misalkan, maka dia bisa istilahnya mengklaim, Pak, ini PPN saya yang sudah saya bayarkan kemarin. Jadi saya minta kembaliannya, istilahnya saya minta kembali PPN ini. Jadi Mr. Bean dapat meminta pengembalian PPN pada saat dia kembali ke negaranya, paling lambat atau paling lama 1 bulan setelah terjadi penyerahan. Jadi ya yang namanya turis kan biasanya nggak lama-lama ya, gitu. Kecuali kalau dia memang bekerja di sini ya, itu beda kasus lagi. Oke, ini untuk yang kode 06. Kita lanjut ke kode 07. 07 itu digunakan untuk penyerahan BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Contohnya ditanggung pemerintah atau PPN tidak dipungut ya. PPN tidak dipungut itu contohnya biasanya penyerahan untuk kawasan ekonomi khusus. Bisa di KEK, kawasan ekonomi khusus, kemudian kawasan berikat, kawasan perdagangan bebas, dan sebagainya. Contohnya ada di Batam, Karimun, dan ekonomi khusus ya. Kemudian pajak masukan yang terkait dengan penyerahan ini, yang tidak dipungut PPN, dapat dikreditkan. Kita contohkan, PTA menyerahkan 100 buah TV berukuran 50 inch kepada PT Batam, yang penyerahannya dilakukan di kawasan bebas. Nah, kita tahu bahwa Batam itu berada di Free Trade Zone, kawasan bebas. Artinya, PTA membuat faktur pajak dengan kode 07. Nah, pajak masukan yang terkait dengan penyerahan 100 buah TV ini dapat dikreditkan oleh PTA. Jadi, dapat dikreditkan pajak masukan dalam perolehan 100 buah TV ini bagi penjual itu dapat dikreditkan. Sementara kalau yang ditanggung pemerintah, kita tahu saat ini sedang ada insentif PPH ataupun PPN terkait dengan penanganan wabah corona. Dan salah satunya adalah ditanggung pemerintah. Jadi nanti apabila Anda sebagai PKP, penyediaan alat kesehatan gitu misalkan, kemudian Anda transaksi dengan rumah sakit atau yang ditunjuk ya, yang memang penyerahannya ini barangnya ini dibebaskan atau tidak dipungut gitu, maka Anda harus membuat kode faktur 07 ini ditanggung pemerintah. Jadi nanti stempel ada capnya bahwa PPN ini tidak dipungut atau PPN ini ditanggung oleh pemerintah. Biasanya terkait dengan barang-barang yang memang dibutuhkan, kayak karena sekarang lagi ada wabah corona, jadi bisa jadi terkait alat kesehatan dan sebagainya ya, yang terkait penanganan wabah corona ini. Oke, ini untuk yang 07. Berikutnya 08. Penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Biasanya penyerahan yang bersifat strategis, urgensinya bagi khalayak atau pengembangan usaha tertentu. Contohnya yang sifatnya strategis ini atau yang dibebaskan ini contohnya kayak listrik kalau di bawah 6.600 watt, kemudian penyerahan air oleh PDAM, kemudian alutsista, kemudian barang modal dan sebagainya. Nah, dibebaskan ini, fasilitas dibebaskan ini harus memenuhi 2 syarat. Bisa dengan SKB, bisa juga dengan tanpa SKB. Jadi kalau yang dengan SKB artinya kita harus mengajukan dulu surat keterangan bebas SKB PPN ke kantor pajak. Setelah dapat SKB ini baru PPN-nya dibebaskan. Atau syarat yang kedua, ada beberapa barang yang sifatnya strategis yang tanpa SKB. Contohnya rumah subsidi. Rumah sederhana subsidi ini biasanya PPN-nya dibebaskan dan langsung saja tanpa adanya SKB. Kita ambil contoh, PTA merupakan perusahaan pengembang perumahan.
menyerahkan unit hunian berupa rumah susun sederhana kepada tuan berkah. Maka PTA membuat faktur pajak dengan kode 08. Nah, pajak masukan saat pembelian bahan untuk membangun rumah itu tidak dapat dikreditkan oleh PTA. Jadi kebalikan dari yang 07 tadi. Yang 08, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kayak tadi ya contohnya, misalkan PTA ini sedang membangun 100 unit rumah. 80%-nya itu subsidi. 20%-nya non-subsidi. Artinya, dua-duanya tetap harus membuat faktur pada saat penyerahan atau pada saat penjualan. Bedanya, yang subsidi menggunakan kode faktur 08, sementara kalau yang non-subsidi menggunakan kode faktur 01 atau penyerahan biasa. Nah, terkait pajak masukannya, misalkan pada saat pembangunan, katakanlah dapat faktur dari toko bangunan, beli semen gitu kan, beli semen, kayu, bata, baja, dan sebagainya. Nah, yang 80% dari penyerahan rumah tadi ya, kan dari 100 rumah itu 80%-nya yang subsidi. Artinya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan juga 80%. Sisanya yang 20% itu bisa dikreditkan. Itu untuk yang 08. Kita lanjut ke yang terakhir, 09. 09 ini ada pasal khususnya, yakni penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Atau di pasal 16D PPN. Sepanjang PPN yang dibayarkan pada saat perolehannya atau pajak masukannya itu dapat dikreditkan. Contohnya gini, aktiva yang semula tidak untuk dijual. PTA menjual mobil truk yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Jadi mobil truk ini kan terkait dengan kegiatan usaha dan memang dari awal tidak untuk diperjualbelikan. Artinya ini kendaraan operasional. Nah, ternyata kendaraan ini sebelum masa manfaatnya habis dijual ke PT biasa senilai 300 juta. Nah, berarti pada saat penjualan PTA ini harus membuat faktur 09. Artinya dia juga harus pungut PPN 10% dari penjualan ini. Kecuali kalau ternyata mobil truk ini adalah barang dagangannya dia. Maka itu tidak dikenakan PPH atau PPN ini, PPN ini yang semula tidak untuk dijual, atau dia tidak dikenakan PPN 16D. Nah, pajak masukan pada saat perolehan, karena kan dapat dikreditkan ya, karena dia terkait dengan usaha, maka pada saat dijual, itu dikenakan PPN. Kebalikannya, misalkan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Contohnya, PTA membeli sebuah sedan untuk direkturnya atau direksinya. Nah, pada saat pembelian sedan tersebut, kan PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Artinya nanti ketika sedan itu dijual, sama seperti ini misalkan, ketika sedan itu dijual, maka dia tidak memungut PPN pasal 16D ini. Jadi dia tidak perlu membuat faktur 09. Karena pada saat dia beli, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Artinya itu bisa menjadi biaya bagi perusahaan. Sementara kalau aktiva yang semula tidak untuk dijual, contohnya ya kayak tadi truk, barang modal, mesin, dan sebagainya, kalau ternyata pada saat perolehannya itu dikreditkan, maka pada saat dijual dia harus pungut PPN. Jadi fair. Adil. Seperti itu. Jadi kalau di awal pada saat beli tidak dapat dikreditkan, maka di akhir pada saat jual dia tidak perlu memungut PPN. Sementara kalau di awal boleh dikreditkan, berarti kalau dijual dia harus pungut PPN. Barangkali itu untuk seri kode faktur pajak. Ada part 1 dan part 2. Terima kasih sudah menyimak. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan subscribe channel ini, dirasa apabila Anda berguna bagi Anda. Silakan tinggalkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan,
Dan terima kasih atas waktunya. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.